Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini aku bakal prediksi Manchester City versus Arsenal yang akan bertarung dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris di Stadion Etihad, Kamis 27 April 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini guys, gue akan ngobrolin kedahsyatan Pep tiap jamu Arsenal. Tim London pembawa malapetaka ke Etihad Stadium, Erling Haaland menuju sejarah, Bukayo Saka selangkah lagi ukir rekor head to head, prediksi susunan pemain, komentar Pep angkat topi dan Arteta angkat trofi, serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Tak diragukan lagi guys, duel Manchester City versus Arsenal akan menjadi pertandingan terbesar Premier League 2022-2023. Laga ini bisa menentukan jalannya persaingan City dan Arsenal menuju juara Liga Inggris. Namun Arsenal mempunyai rekor buruk guys melawan Man City sehingga harapan untuk meraih gelar Premier League pertama sejak 2003-2004 kian penuh lika-liku. Arsenal kalah dalam 11 laga Liga Inggris terakhir melawan Man City yang menjadi catatan kekalahan beruntun terpanjang menghadapi satu tim dalam sejarah The Gunners di Premier League. Dalam 6 kunjungan terakhir ke Stadion Etihad di Liga Inggris era Pep Guardiola, Arsenal selalu kalah dengan agregat sangat memalukan guys, 3-17. Arsenal tak pernah menang dalam partai away di markas Man City sejak Januari 2015 ketika The Gunners menekuk The Citizens 2-0. Akan tetapi guys, kalau kita melihat kembali pertemuan pertama Arsenal versus Manchester City di Liga Inggris musim ini, pasukan Mikel Arteta memiliki kans untuk meraih 3 poin. Hampir di segala bidang Arsenal unggul, tetapi Man City mampu memaksimalkan 2 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Takehiro Tomiyasu dan Gabriel Magalhaes untuk menciptakan 2 gol. Sekarang kita bahas tuan rumah Manchester City guys. Man City memenangi 8 dari 9 laga Premier League terakhir, termasuk 6 kemenangan beruntun. Di kandang, Man City menang 17 kali dari 19 pertandingan, di mana 2 sisanya berakhir 1 kali imbang dan 1 kali kalah. 4 kekalahan terakhir The Citizens di Stadion Etihad dalam partai Premier League dialami ketika menjamu tim asal London guys, yakni Chelsea, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, dan Brentford. Sehingga Arsenal punya kans nih. Sekarang Manchester City sedang dalam tren tidak terkalahkan dalam 16 laga di semua kompetisi guys. Dalam periode tersebut, Man City menang 13 kali dengan cuma seri 3 kali kontra Nottingham Forest di Premier League dan versus RB Leipzig dan Bayern Munchen di Liga Champions. Kekalahan terakhir Man City terjadi di markas Tottenham Hotspur pada 5 Februari 2023 dengan skor 0-1. Terbaru guys, Manchester City menggulung tim Championship Sheffield United 3-0 di Stadion Wembley dalam laga semifinal Piala FA berkat hat-trick dari Riyad Mahrez. Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan Jack Grealish akan menjadi trio andalan Man City untuk memporak-porandakan pertahanan Arsenal guys. Sekarang kita bahas tim tamu Arsenal guys. Arsenal menunjukkan performa yang membuat frustrasi dengan 3 kali berturut-turut mendapatkan hasil imbang di Premier League yang membuat kans meraih Liga Inggris terancam guys. The Gunners sebetulnya sempat unggul 2-0 dalam 2 laga tandang terakhir di kandang Liverpool dan West Ham United sebelum akhirnya duel berkesudahan seri 2-2. Terbaru, Arsenal hanya bermain imbang 3-3 kontra Southampton di Stadion Emirates. Menghadapi tim yang sedang berjuang di zona degradasi, Arsenal baru bisa menyamakan skor lewat gol Martin Odegaard pada menit 88 dan lesakan Bukayo Saka pada menit 90. Terlepas dari itu guys, Arsenal saat ini menjadi tim dengan torehan tak terkalahkan terpanjang di Premier League, yakni 10 pertandingan. 1 laga lebih bagus dibandingkan Man City dan Aston Villa. Kekalahan terakhir The Gunners di Premier League terjadi ketika menjamu Man City pada Februari 2023. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard menjadi 3 bintang Arsenal yang paling konsisten. Khusus untuk Saka guys, dia berpeluang menjadi pemain Arsenal pertama yang mampu membobol Manchester City home and away dalam musim Premier League yang sama setelah Theo Walcott pada musim 2016-2017. Sekarang kita bahas head to head nih guys. Pelatih Arsenal Mikel Arteta merupakan mantan asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Arteta kalah dalam 6 laga Premier League kontra Man City sebagai juru taktik Arsenal.
Man City menjadi satu-satunya tim yang dihadapi Arteta sebagai pelatih Arsenal yang gagal ditaklukkan di Liga Inggris. Arsenal sangat membutuhkan kemenangan karena sekarang tinggal unggul 5 poin saja guys atas Man City yang masih menyimpan 2 laga. Untuk dapat meraih 3 poin, Arsenal harus mengukir gol. Sesuatu yang susah dilakukan The Gunners di Etihad Stadium. Arsenal cuma mengemas 3 gol dalam 10 lawatan terakhir ke markas Man City di Premier League dan gagal mencetak gol dalam 7 pertandingan. Tugas yang berat bagi Arteta, tetapi bukan mustahil untuk dilakukan guys. Sekarang kita bahas starting line up dan komentar pelatih guys. Manchester City akan kehilangan back Nathan Ake yang mengalami cedera hamstring. Sementara itu Arsenal belum bisa menurunkan back William Saliba yang masih pemulihan cedera punggung. Kabar gembira bagi The Gunners karena gelandang Granit Xhaka sudah kembali bisa merumput. Sekarang gue akan prediksi susunan pemain Manchester City versus Arsenal sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Pep Guardiola dan Mikel Arteta di konferensi pers guys. Kita mulai dari kubu Manchester City guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-2-2-3. Di kiper ada Ederson Moraes, 3 back ada Manuel Akanji, Ruben Dias dan Aymeric Laporte. 2 gelandang ada John Stones dan Rodri. 2 gelandang serang ada Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Di posisi Trisula ada Bernardo Silva, Erling Haaland dan Jack Grealish. Berikut ini pernyataan dari Pep Guardiola guys. Saya tidak memiliki perasaan bahwa kami menjalani musim yang buruk atau kami kehilangan poin dalam banyak pertandingan. Masalahnya adalah Arsenal tak terbendung. Mereka meraih 50 poin pada paruh musim pertama. Ketika ini terjadi, saya angkat topi. Saya pikir kami tidak lebih sering kalah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Namun, pada akhirnya kami konsisten, tetap yakin, pertandingan demi pertandingan mengetahui apa yang harus kami lakukan. Faktanya adalah kami 5 poin di belakang Arsenal, jadi mereka tim terbaik sejauh ini. Mereka memainkan sepak bola yang fantastis. Setelah paruh musim pertama Premier League, dengan apa yang telah dilakukan Arsenal, sulit untuk berpikir kami sekarang bisa berada di momen ini. Jadi pertandingan ini sangat-sangat penting karena kami bisa mendapat poin dan lawan terberat kami tidak. Laga ini tidak menentukan karena masih banyak pertandingan sulit untuk kedua tim, tetapi kami tidak dapat menyangkal betapa pentingnya duel ini. Apa yang Haaland tunjukkan di sepanjang karirnya tidak hanya di sini membuktikan dia sulit untuk dihentikan. Ketika kami bermain melawan dia di Borussia Dortmund, cara terbaik adalah mengendalikan 70 atau 80% penguasaan bola sehingga dia tidak sering terlibat dalam pertandingan. Jika Anda menguasai bola, Anda memiliki lebih banyak peluang, tetapi pertandingan besok akan banyak transisi dan duel. Arsenal akan mengawal hampir 1 lawan 1 di seluruh lapangan, satu-satunya pemain yang bebas adalah penjaga gawang. Lanjut ke kubu Arsenal guys, menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Aaron Ramsdale, 4 back ada Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, dan Alexander Zinchenko. 3 gelandang ada Martin Odegaard, Thomas Partey, dan Granit Xhaka, dan trio penyerang diisi oleh Bukayo Saka, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli. Berikut ini statement dari Mikel Arteta guys. Mentalitas memainkan peran besar. Ketika saya melihat bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka merespons setelah hasil melawan Southampton, suasana di ruang ganti, cara mereka saling mendukung di setiap momen, kami sangat menginginkannya. Kami akan menunjukkannya lagi besok malam, tetapi Anda harus memberikannya pada momen yang tepat, performa tepat, dan itu harus sempurna karena itu tuntutan pada level terakhir. Saya pikir pengalaman adalah kunci ketika Anda berada di momen seperti ini untuk menanganinya dan memahami pentingnya hal-hal tertentu saat Anda berkompetisi dalam laga sepak bola. Kapasitas untuk menyampaikan seperti yang Jesus dan Zinchenko lakukan untuk anggota tim lainnya sangat-sangat penting. Mereka melakukan dengan cara yang sangat alami. 2 atau 3 minggu setelah mereka bergabung, mereka mengatakan, kita bisa menjuarai liga ini. Kami tahu sejak awal bahwa City adalah tim yang harus dikalahkan, mungkin bersama Liverpool, karena apa yang telah dilakukan mereka dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Mereka sepenuhnya pantas mendapatkan kredit dan berada di puncak. Kami ingin menutup celah itu semaksimal yang kami bisa. Kami harus pergi ke Etihad, pertandingan itu sangat penting. Namun apakah itu akan menentukan musim? Tidak. Jika kami menang, kami belum menjuarai liga. Laga ini akan sulit dan menantang, tetapi kami memiliki peluang luar biasa. Kami tahu sejak awal, jika Anda ingin menjuarai Premier League, Anda harus pergi ke Spurs dan Anda harus mengalahkan mereka. Anda harus pergi ke Chelsea dan Anda harus mengalahkan mereka. Anda harus pergi jauh dari rumah dan Anda harus mengalahkan mereka. Ini yang telah kami lakukan sehingga bisa berada di sini. Sekarang kami harus pergi ke City dan kami harus mengalahkan mereka. Jika Anda ingin menjadi juara, maka Anda harus memenangi pertandingan seperti ini. Sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys.
Bomber Manchester City Erling Haaland akan jadi sorotan utama karena di semua kompetisi musim 2022-2023, Haaland telah menciptakan 48 gol dari 42 penampilan saja. Haaland menggoreskan tinta emas karena jadi pemain Premier League paling tajam dalam semusim kompetisi di berbagai ajang. Striker berusia 22 tahun ini menyerangkan 38% dari total 127 gol Man City. Kemudian 20 dari total 32 gol Erling Haaland di Premier League hadir di Etihad Stadium. Pencapaian tersebut membuat Erling Haaland mencatatkan jumlah gol kandang terbanyak dalam semusim Premier League sejak musim 2007-2008 ketika Cristiano Ronaldo menceploskan 21 gol di Old Trafford untuk Manchester United dan Fernando Torres menggelontorkan 21 gol di Anfield untuk Liverpool. Adapun di kubu Arsenal guys, ada sosok Gabriel Martinelli yang sedang on fire. Martinelli terlibat dalam 11 gol dari 10 laga Liga Inggris terakhir bagi Arsenal lewat sumbangsi 8 gol dan 3 assist. Secara keseluruhan, Martinelli sudah mengukir 15 gol di Premier League musim ini yang membuat dirinya sejajar dengan Roberto Firmino sebagai pemain Brazil paling produktif dalam semusim Liga Inggris. Selain itu, seperti yang disampaikan Mikel Arteta di konferensi pers, Arsenal mempunyai 2 pemain berpengalaman dalam menjuarai Liga Inggris, yakni Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko guys. Jesus dan Zinchenko sama-sama menjadi bagian dari skuad asuhan Pep Guardiola ketika 4 kali merajai Premier League. Kesimpulannya, prediksi skor Manchester City versus Arsenal dari gue, The Gunners akan menjaga asa menjadi kampion Premier League dengan menundukkan The Citizens 3-2. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau justru menjauhkan Manchester City yang akan menggulung Arsenal di Etihad Stadium? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.